Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Diklat Channel. Kali ini kita akan membahas satu topik materi diklat jarak jauh untuk diklat penelitian tindakan kelas bagi guru madrasah. Topik kali ini adalah tentang praktek penelitian tindakan kelas. Ini sebenarnya lebih kepada panduan bagi Bapak Ibu pada saat melakukan observasi secara langsung atau melakukan penelitian tindakan kelas secara langsung di dalam kelas. Jadi di samping Bapak Ibu mengajar juga sekaligus melakukan penelitian dan tentu dibantu oleh guru atau teman sejawat. Ada dua topik utama yang akan kita bahas hari ini adalah pelaksanaan yang terkait dengan bagaimana Bapak Ibu melaksanakan penelitian berdasarkan rencana yang telah dituangkan dalam bentuk proposal penelitian tindakan kelas. Nah, di sini ada dua kegiatan penting sesungguhnya yang dilakukan. Yang pertama adalah bagaimana guru sebagai peneliti mengumpulkan data dan melakukan refleksi dari hasil data yang dikumpulkan. Hal kedua yang perlu diperhatikan pada saat guru melakukan praktek penelitian tindakan kelas adalah proses pemantauan, di mana guru bersama dengan observer melakukan pemantauan terhadap proses pembelajaran yang dilakukan. Kemudian pada poin ini juga akan dibahas tentang bagaimana mendeteksi kelebihan dan kekurangan pada setiap siklus yang dilakukan. Nah, semuanya ini tentu didasarkan pada perencanaan yang sudah dilakukan sebelumnya. Kita lihat pada tahapan pelaksanaan. Misalnya pada model ini seorang guru mengajar dengan menggunakan model inquiry. Jika pendekatannya inquiry, maka ada 6 komponen pokok di sintaks inquiry yang harus kita ketahui dan harus dilakukan oleh guru pada saat melakukan proses pembelajaran. Misalnya melakukan orientasi, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dan analisis, menguji hipotesis, dan merumuskan kesimpulan. Tentu ini adalah kegiatan inti, termasuk di dalamnya adalah bagaimana guru melakukan kegiatan awal termasuk kegiatan akhir dan pelaksanaan evaluasi. Tentu itu juga bahagian dari proses pelaksanaan rencana sebuah penelitian tindakan kelas, dan itu juga menjadi sumber data untuk dijadikan dasar melakukan refleksi. Akan tetapi kita fokus pada model yang dipilih misalnya karena ini dianggap sebagai sebuah treatment bagi guru untuk memperbaiki atau memecahkan masalah pembelajaran di kelasnya. Nah, mari kita lihat apa yang harus diamati, diobservasi oleh pengamat atau observer pada saat pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama adalah pada tahap melakukan orientasi. Yang harus diketahui terlebih dahulu adalah apakah itu dilakukan oleh guru atau tidak. Jika dilakukan, apakah guru menjelaskan 3 komponen. Yang pertama adalah menjelaskan topik, tujuan, kemudian menjelaskan pokok kegiatan, memberikan sebuah fenomena, memancing rasa ingin tahu siswa. Ini merupakan sintaks awal dari model inquiry. Kalau ini dilakukan, bagaimana berapa jumlah komponen tahapan ini yang dipenuhi pada saat guru mengajar. Nah, disinilah kita menggunakan scoring. Jadi misalnya skornya 4, itu berarti bahwa seluruh kriteria dari tahapan ini itu dilakukan. Jika hanya 2 kriteria yang muncul, berarti skornya hanya 3. Jika hanya 1 kriteria yang muncul, berarti skor 2. Jika tidak ada kriteria yang muncul, maka kita beri skor 1. Jadi ini untuk tahapannya, dan ini berlaku untuk 6 sintaks dari model inquiry. Kita lihat pada sintaks kedua, merumuskan masalah. Apakah guru melakukan atau tidak? Jadi ini yang diobservasi lagi. Melakukan atau tidak itu diukur dari apakah guru menyajikan materi dan konsep pembelajarannya, apakah guru menjelaskan permasalahan yang tercantum dalam LKS jika guru itu menggunakan LKS, dan apakah membimbing siswa merumuskan permasalahan. Karena pada tahapan ini guru harus bersama-sama siswa dalam merumuskan masalah pada topik itu. Nah, kriterianya itu tetap sama yang kita gunakan sebelumnya. Jika terpenuhi secara keseluruhan, maka poinnya tentu 4. Ini berlaku untuk seterusnya, karena inilah nanti yang menjadi dasar kita untuk mengumpulkan data pada proses pelaksanaan penelitian itu. Pada tahapan ketiga, merumuskan hipotesis, apakah guru melakukan atau tidak. Ada 3 komponennya, mengajukan pertanyaan, memotivasi siswa, dan membimbing siswa merumuskan hipotesis. Kriterianya tetap sama sebagai data kita dari hasil observasi. Jadi ada proses mentransformasi sumber kualitatif menjadi kuantitatif dalam bentuk scoring. Berikutnya adalah
Mengumpulkan data, apakah guru mengumpulkan data pada saat melaksanakan kegiatan pembelajaran? Dilaksanakan atau tidak dilaksanakan itu berdasarkan kriteria yang ditetapkan pada tahapan itu, misalnya membimbing siswa, merencanakan, merancang, dan seterusnya, membimbing dan memfasilitasi siswa melakukan eksperimen, dan membimbing siswa mencatat, mengumpulkan, dan mengorganisasikan data yang dibutuhkan. Nah, jika ketiga-tiganya terpenuhi, berarti kriteria yang dipenuhi adalah kriteria pertama. Jadi ada 3 kriteria yang muncul, maka skornya adalah 4. Begitu juga untuk tahap inquiry berikutnya, melakukan pengujian hipotesis. Apakah guru melakukan atau tidak? Kriterianya ada 3. Yang pertama, membimbing siswa menganalisis data, kemudian membimbing siswa membandingkan hasil analisis, dan membimbing siswa menentukan jawaban yang dianggap benar. Proses pengambilan datanya juga persis sama, itu dilakukan dengan mengacu pada kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jika hanya 3 kriteria yang muncul, maka skornya adalah 4. Begitu seterusnya. Nah, yang terakhir adalah merumuskan kesimpulan. Apakah guru melakukan atau tidak pada saat kita melakukan observasi itu diukur dari 3 komponen ini. Yang pertama, menunjukkan pada siswa data mana yang relevan. Membimbing siswa merumuskan kesimpulan berdasarkan data dan fakta, dan menunjukkan pada siswa kesimpulan yang tepat tentang permasalahan yang dibuat. Jadi tetap proses pada model inquiry itu melibatkan siswa. Untuk mengukur apakah guru melakukan itu atau tidak berdasarkan observasi yang dilakukan, maka itu dilihat dari kriterianya. Jadi proses penetapannya masih sama pada tahapan sebelumnya. Jika memenuhi 3 kriteria, 2 kriteria, 1 dan tidak ada kriteria muncul, itu skornya 1, 2, 3. Nah, saya kira seperti itu cara melaksanakan praktek penelitian tindakan kelas, mulai dari bagaimana melaksanakan kegiatan pembelajaran dan bagaimana mengumpulkan data dan informasi penelitian dari proses pembelajaran yang dilakukan berdasarkan perencanaan penelitian tindakan kelas. Jadi guru melakukan pengajaran berdasarkan sintaks, kemudian observer, pengamat, melakukan pengamatan terhadap bagaimana perencanaan itu dilakukan. Itu sudah bisa langsung menetapkan kriteria dan skor perolehan yang diperoleh selama proses observasi berlangsung. Nah, selanjutnya, pada tahap pemantauan sebenarnya yang akan muncul itu adalah refleksi. Refleksi itu berasal dari perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Sebelum melakukan penelitian tindakan kelas, maka guru sudah merancang pembelajaran untuk menjadi treatment dalam memperbaiki kualitas pembelajarannya. Maka akan diukur bagaimana guru melaksanakan kegiatan itu sebagai sebuah jawaban terhadap problem kelas. Nah, di proses ini nanti sebenarnya akan muncul dari hasil observasi yang kita lakukan sebelumnya. Yang pertama adalah akan muncul data skor perolehan hasil pengamatan. Jadi di situ akan nampak bahwa apa yang direncanakan oleh guru itu dilakukan sesuai dengan perencanaannya, atau sebaliknya, apa yang direncanakan justru tidak dilakukan. Tentu nanti akan menjadi dasar membuat refleksi terhadap kegiatan pada siklus berikutnya. Nah, begitu seterusnya. Yang kedua adalah efektivitas pembelajaran itu didasarkan pada kesesuaian antara rencana dengan realisasi di lapangan. Itu diketahui dari proses observasi yang dilakukan. Kemudian penyusunan refleksi juga dipengaruhi oleh kelebihan dan kekurangan pada siklus sebelumnya. Jadi misalnya pada tahapan pertama sintaks inquiry misalnya, ada beberapa komponen yang hanya 2 atau 3 kriteria yang dipenuhi, itu menjadi dasar untuk membuat refleksi untuk selanjutnya menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan refleksi berikutnya, agar supaya treatment yang dilakukan melalui model inquiry itu bisa meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan yang terakhir saya kira adalah progres pemecahan masalah yang dihasilkan dari pelaksanaan pembelajaran. Jadi antara siklus 1 dengan siklus 2 setelah dianalisis ada kelebihan, ada kekurangannya. Yang kelebihannya itu dikuatkan, yang kelemahan itu dipenuhi gitu. Itu akan menunjukkan nanti progres signifikan dari peningkatan mutu dan kualitas pembelajaran dari setiap siklusnya. Itu menjadi bahan refleksi. Itu saya kira yang menjadi kunci utama dari bagaimana kita melaksanakan penelitian tindakan kelas. Mulai dari menyiapkan rencana, kemudian mengumpulkan data, mengolah data, kemudian melakukan refleksi untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan per setiap siklus yang dilakukan. Itu dalam rangka memperbaiki proses pembelajaran untuk selanjutnya. Saya kira demikian untuk materi kali ini. Mudah-mudahan dapat memberikan gambaran secara umum tentang bagaimana melaksanakan kegiatan penelitian tindakan kelas
pada saat guru melakukan kegiatan pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.